Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 100 meter saat melintasi turunan tajam di Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Evakuasi para korban dilakukan warga dan aparat kepolisian Polsek Pacet. 2 orang meninggal dunia atas nama Saiful Islam 34 tahun dan Abdul Aziz 55 tahun. Sementara 10 penumpang yang terluka berat dan ringan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah. Rata-rata korban menderita luka di perut, dada, dan kepala akibat benturan keras. Minibus ini membawa rombongan asal Surabaya sebanyak 11 orang. Usai berwisata dari Kota Batu menuju ke wisata Banyu Panas. Sopir mengaku rem minibus blong sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga masuk jurang. Jalur Sangar, dia dari atas sudah teriak-teriak, dia remnya sudah blong. Itu 9 orang, tapi ternyata dicek di rumah sakit hanya 11 orang sama sopir sama anak kecil. 11. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pohon menimpa sebuah mobil yang sedang melintas dari arah Kecamatan Soko menuju Kota Mojokerto. Beruntung, pengemudi mobil dapat keluar dari ruang kemudi dan tidak mengalami luka sedikit pun. Korban tak menyangka pohon tumbang menimpa mobilnya, padahal cuaca sedang sangat cerah dan tidak ada angin kencang. Waktu mau jatuh itu kayak ini kayak kelihatan pohonnya barang tulis refleks parah wall nih buset. Angin tapi nggak seberapa besar tapi nggak tahunya kok jatuh sendiri roboh sendiri. Proses evakuasi pohon dilakukan petugas bersama relawan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Soko menuju Kota Mojokerto sempat ditutup. Ada indikasi pohon sengaja diberi obat sehingga bagian bawah lapuk, namun hal itu masih diselidiki pihak berwajib. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Baik, kita awali informasi pagi ini. Pemirsa, tawuran antar geng motor terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 4 dari 9 pelaku bersama senjata tajam yang digunakan menyerang lawannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat geng motor menyerang geng motor lain yang sedang berkumpul di depan warung makan di Jalan Panara, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Geng motor ini melepaskan anak panah hingga membuat lawannya mundur menyelamatkan diri. Aparat Polsek Manggala yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap 4 dari 9 pelaku yang bersembunyi di permukiman padat penduduk. Para pelaku diketahui berasal dari Goa yang melakukan serangan balasan usai markas mereka pernah diserang dan rekan mereka dianiaya. Polisi turut menyita barang bukti senjata tajam dan anak panah beserta busur yang digunakan para pelaku menyerang lawannya. Dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak-anak yang mengendarai motor bonceng 3 melakukan penyerangan di Songkol Bagana di Panara, sehingga kami bersama anggota langsung turun ke TKP dan malam itu kami buru dan berhasil kami tangkap 2 orang yang lain melarikan diri. Namun keesokan harinya kami lagi tangkap 2 orang, jadi untuk sementara sudah 4 orang yang kami amankan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam penyerangan ini. Polisi masih memburu 5 pelaku lain yang kabur usai kejadian. Sementara 4 pelaku tertangkap kini mendekam di sel tahanan Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Percut Selatan, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga melawan petugas hingga membakar mobil damkar. Mulut saling dorong dan saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak penggusuran.
Warga kampung Kompak, Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan membongkar di jalan. Aksi dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga di lokasi mencoba memblokade alat berat yang diturunkan untuk menggusur bangunan. Kericuhan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Bang, kena kita bang. Mobil damkar yang datang untuk memadamkan api dari ban bekas justru menjadi sasaran amuk warga. Warga melempari mobil damkar dengan batu dan bom molotov hingga terbakar. Tidak hanya mobil damkar, satu mobil ekskavator juga rusak diserang warga. Di sini kan kami mendirikan bangunan tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar, Bang. Ya, kami. Termasuk lahan kakak termasuk lahan kami, ya. Termasuk lahan kami. Tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi. Itu anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kegiatan belum selesai. Ada berapa personil diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri, ditambah dengan dari Satpol PP. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga dan petugas mengalami luka berat akibat aksi saling lempar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat. Masa mendesak agar Kepala Kantor Cabang Dinas mengusut kecurangan dalam penerimaan siswa baru atau PPDB di Cirebon. Saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa aksi terjadi di depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat. Aksi ini dipicu oleh massa aksi yang memaksa masuk ke dalam gedung untuk menemui Kepala Kantor Cabang Dinas wilayah 10 Jawa Barat di Cirebon. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut melakukan long march dan membakar ban saat aksi unjuk rasa digelar. Dalam aksinya, massa menuntut Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat untuk mengusut tuntas kecurangan pada penerima peserta didik baru atau PPDB di Cirebon, Jawa Barat. Kita mempunyai tuntutan bahwasanya soal PPDB yang ada di Kota Cirebon ini perlu diuji keabsahan datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menuntut ketika ada kecurangan sesuai dengan fakta integritas dan juga SOP PPDB, para pelaku kecurangan penyelenggara pendidikan ini harus dihukum gitu. Pemecatan ataupun pengunduran diri. Dua tuntutan itu menjadi poin yang kami akan bawa, akan kami kawal dalam aksi ini. Mahasiswa juga berencana melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Akibat aksi mahasiswa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Cipto sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Sementara di Lampung Barat, Lampung pemirsa, kebakaran melahap habis 2 bangunan rumah milik warga. Tiga rumah warga di perumahan Beto Ambari Permai, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar Rabu sore. Asap hitam yang mengepul dan kobaran api membuat warga di sekitaran perumahan panik. 4 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga sumber api berasal dari BBM yang tersimpan di rumah warga. Memang pada saat kami tiba di lokasi, memang api cukup besar dan kami melihat ada aliran api yang mengalir, itu diduga BBM. Kenapa? Karena kami melihat dari bekas ilarannya dan kita memadamkan cukup susah, ternyata itu adalah BBM. Akibat kebakaran tersebut, 1 orang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran melahap habis 2 bangunan rumah milik warga di Kelurahan Pasar Luya, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Tidak ada korban jiwa pemirsa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di Kelurahan Pasar Liwa, Lampung Barat. Dalam sekejap, 2 bangunan rumah milik warga ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Kamis pagi. 2 mobil damkar dikerahkan. Tim pemadam dibantu oleh TNI, Polri, dan warga sekitar bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dijinakkan 2 jam kemudian. Menurut warga sekitar, kobaran api pertama kali terlihat dari sebuah kontrakan. Kemudian percikan api melebar hingga ke rumah sebelahnya dan langsung menghanguskan rumah beserta isinya. Sekitar setengah 9. Kondisi korban sekarang kira-kira Bang? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sekitar 400 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kobaran api yang bersumber dari setrika uap melalap sebuah laundry di Babakan Kali Condong, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai laundry mengalami luka bakar. Korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung karena menderita luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. 4 mobil pemadam diturunkan guna menjinakkan si jago merah. Jadi kita dari Kabupaten Bandung terima laporan kurang lebih 1642. Untuk laporan awal kita terima itu yang terbakarnya laundry. Kita untuk dari damkar pengerahan 1 unit pancar dari Makassar, 1 unit rescue dari Makassar, dan kita dibantu 1 unit pancar dari Polsektor TKI. Dugaan api dari apa sih? Kalau untuk dugaan kita belum pasti apa ya, mungkin nanti pihak kepolisian yang menyelidikinya lebih dalam. Petugas kepolisian dari Polsek Katapang akan melakukan penyelidikan terkait sumber api yang menghanguskan bangunan tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua AMPI Tanah Karo bebas ginting ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bebas ginting disebut memiliki peran penting dan menjadi dalang pembakaran. Ketua DPD Angkatan Muda Pembangunan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status bebas ginting di AMPI Tanah Karo. Bebas ginting diketahui pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo hingga tahun 2021. Sejak saat itu, Bebas tidak memperbarui status keanggotaannya baik di AMPI Sumut maupun Tanah Karo. Pada tahun 2022, AMPI Sumut sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumut dan Bebas ginting sudah tidak tercatat sebagai anggota. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2020. Dan di 2022 kita sudah melaksanakan tugas untuk DPD AMPI Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Bang? Masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk kepengurusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Polres Tanah Karo telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasar Ibu.
Bebas Ginting juga disebut-sebut sebagai dalang pembakaran yang menewaskan Sampurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pemirsa, Badan Meteorologi dan Geofisika memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pada kedalaman 632 km, sementara pusat gempa berada di 373 km barat Laut Tahuna. Sampai saat ini belum diketahui gempa bumi berdampak pada bangunan tempat tinggal atau tidak. Sejumlah wilayah di kota Gorontalo dilanda banjir. Banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Inilah detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Liato, Kota Gorontalo yang menerjang permukiman warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tidak hanya di Kecamatan Liato, banjir juga terjadi di Kecamatan Talumolo, Kota Gorontalo. Luapan air sungai membuat akses jalan lumpuh dan ratusan pemukiman warga terendam banjir. Sementara itu, longsor juga terjadi di Jalan Yosudarsono, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo. Longsor pun membuat akses jalan dari dan ke wilayah Tenda terendam banjir. Banjir dan longsor ini terjadi akibat hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dari Gorontalo, Fardila Alim, iNews melaporkan. 6 dari 9 kecamatan yang berada di kota Gorontalo terendam banjir. Akibatnya akses jalan dan juga aktivitas warga pun lumpuh total. Banjir yang terjadi sejak Rabu masih belum juga surut. Wilayah kota Gorontalo yang terus diguyur hujan semakin membuat air meluap. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Gorontalo tidak dapat dilewati. Pengendara yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraannya karena mogok. Warga sekitar pun bergotong royong meloloskan pengendara yang terjebak banjir. Selain itu, banyak juga pengendara memperbaiki motornya yang rusak selepas melintasi banjir. Akses dari beberapa arah ke kota Gorontalo misalkan itu terputus dan akhirnya biasanya pengendara yang mencoba untuk tetap lewat akhirnya mogok, dan ini di belakang ini memang semua pengendara yang mencoba untuk menerobos banjir dan akhirnya mogok. Untuk saat ini, pemerintah kota Gorontalo telah menyediakan tempat pengungsian yang berada di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, auditorium Universitas Negeri Gorontalo, serta gedung-gedung nasional lainnya. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya Massa pendukung, ormas pendukung.
Tiba-tiba pukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah, nanti kalau misalnya SCL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SCL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SCL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SCL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali, dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah warga di Sidoarjo, Jawa Timur tolak pemakaman seorang imam masjid karena dianggap bukan warga setempat, hingga terlibat adu mulut dengan keluarga duka. Peristiwa tersebut sempat viral di sejumlah media sosial. Video amatir warga Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur viral di sejumlah media sosial pada Kamis siang. Dari video ini tampak sejumlah warga terlibat adu mulut hingga saling dorong di sebuah pekarangan makam desa setempat. Kejadian ini berawal dari sejumlah warga yang menolak untuk memakamkan seorang imam masjid dengan alasan tinggal di dalam kompleks perumahan dan bukan merupakan warga asli desa itu. Kepala Desa Kedung Turi Arifin menyampaikan kejadian ini dipicu oleh salah paham antara warga yang menolak dengan keluarga yang berduka. Karena sebelumnya ada kesepakatan antar warga, selama makam desa yang baru dalam tahap perluasan dan belum jadi, maka warga dalam kompleks perumahan yang memiliki KTP setempat dapat dimakamkan di makam desa yang lama. Apa yang sudah disepakati masyarakat terkait warga perumahan yang sudah ikut pembayaran makam, beliau sudah lunas dan dapat sertifikasi pelunasan makam itu dan berhak dimakamkan di Desa Kedung Turi. Kebetulan di dalam kesepakatan tersebut, ketika makam yang sudah direncanakan dan mau diuruk ini belum selesai, kesepakatan sudah berbunyi yang sudah lunas berhak dimakamkan di Desa Pedukuhan tersebut. Meski sempat terjadi adu mulut, namun akhirnya jenazah imam masjid itu berhasil dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku mengaku malu berbadan dua, namun bukan anak hasil pernikahan resmi, melainkan hasil hubungan gelap dengan tetangga rumahnya.
Miris, wanita ini tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Atas perbuatannya itu, pelaku ditangkap setelah mendapat laporan adanya bayi yang meninggal tidak wajar di wilayah Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku yang ditinggal suami bekerja di Jakarta ini mengaku malu karena hamil hasil selingkuh dengan tetangganya. Ia selalu menutupi kehamilannya dengan menggunakan pakaian yang longgar, hingga keluarga dan warga tidak ada yang mengetahui jika dirinya berbadan dua. Bayi malang yang baru dilahirkannya dibekap dan jasadnya disimpan di dalam ember. Malu kenapa? Malu karena itu hubungan gelap. Sama siapa ini? Sama tetangga atau? Iya, tetangga. Keluarga ada yang tahu ibu hamil waktu itu? Enggak ada. Itu proses melahirkannya di mana? Iya, Proses melahirkan di kamar mandi. Di kamar mandi. Sementara itu, dari hasil otopsi diketahui bayi berjenis kelamin perempuan itu masih hidup saat dilahirkan. Dan penyebab meninggalnya korban dipastikan karena dibekap hingga tidak bisa bernapas. Janin tersebut lahir dalam keadaan masih hidup dan kemudian ada tanda-tanda kekerasan fisik, yaitu pembekapan, sehingga bayi tersebut meninggal. Sehingga kami dari Satreskrim dari Polres Banjarnegara berkeyakinan bahwa bayi tersebut mati bukan karena keguguran, akan tapi karena dibunuh. Untuk motifnya dan karena ya, motifnya karena memang malu. Ini adalah hasil hubungan gelap dari tersangka. Karena tersangka sudah berkeluarga. Tersangka sudah berkeluarga, akan tapi dia memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah buron selama hampir 1 bulan, pembunuh pegawai koperasi yang mayatnya dicor di belakang toko menyerahkan diri. Saat kejadian, pelaku ikut memukul korban hingga terjatuh. Dengan wajah tertunduk, Kevin, 21 tahun, pembunuhan pegawai koperasi, dibawa ke Polsek Sukarame, Palembang. Sebelum menyerahkan diri, pelaku sempat kabur ke kawasan pegunungan daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Operasi gabungan untuk menangkap pelaku pun sempat digelar, namun curamnya medan membuat pelaku berhasil lolos. Namun, setelah buron selama hampir 1 bulan, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku beralasan ia menyerahkan diri lantaran merasa selalu dihantui oleh korban selama pelariannya. Kau perannya apa? Bagi apa? Kau ngapain dia? Kau memegang tali, Bos. Mana ke tali sama mukul? Ya, dihantui korban. Dihantui korban? Iya, Pak. Oh. Usai menyerahkan diri, pelaku langsung diamankan untuk diperiksa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 orang pelaku lainnya. Mereka membunuh korban lantaran pelaku kesal karena utang yang semula 5 juta membengkak jadi 24 juta rupiah. Dari lokasi kejadian, polisi juga menyita barang bukti berupa kunci pas berukuran besar yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban hingga tewas, sisa semen, dan motor milik korban. Sebelumnya, 26 Juli lalu, jasad Anton Eka Saputra ditemukan terkubur dan dicor di halaman belakang toko pakaian di Maskerebet, Kelurahan Talang, Kelapa Kota Palembang. Anton dinyatakan hilang 19 hari atau usai pamit menagih utang ke nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV.
Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini Polres Sarolangun masih melakukan pencarian tahanan yang berhasil kabur. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya menyebut puluhan orang polisi diterjunkan dalam upaya pencarian itu. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi ini belum memberikan pernyataan terkait kaburnya tahanan. Pencarian, kami mencari bersama-sama dibantu dengan teman-teman dari Kodim. Dari Polres sendiri ada 50 personil yang kita kerahkan untuk menyusuri hutan kota Sarolangun. Dari Kodim sendiri 20 personil ya Bang? 20 personil, dari teman-teman kejaksaan juga tadi sekitar 15 personil. Sampai detik ini masih melakukan pencarian di hutan kota Sarolangun. Itu tim yang hanya ada di hutan kota, sedangkan tim yang lain menyebar untuk mendapatkan bahan keterangan lebih lanjut tentang mengenai keberadaan narapidana yang kabur ini. Yang jelas, kami tidak akan berhenti sampai yang bersangkutan ditemukan. Seorang emak-emak di Pati, Jawa Tengah terekam kamera mengendarai motor sambil berdiri serta ugal-ugalan di jalan raya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Menyambar Lingga Kencana patah tulang menyelam. iNews sore setiap hari. Di iNews Room. Ledakan rumah. Yang dibuktikan. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. Isi banjir Aruna STIP. kemanusiaan dan jurnalis. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pasukan Israel. Dari sebanyak 29 Aksi iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin, atau ada rekan saya Cika Multazam. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang emak-emak di Pati, Jawa Tengah terekam kamera mengendarai motor sambil berdiri serta ugal-ugalan di jalan raya. Ya, video aksi emak-emak tersebut viral di media sosial. Mengendarai motor ugal-ugalan sambil berdiri, seorang emak-emak nekat menerobos pertigaan jalan di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini sempat membuat warga histeris, lantaran aksi emak-emak ini sangat membahayakan pengendara lain yang melintas. Aksi emak-emak freestyle ini pun viral di media sosial.
Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku bernama Tinu, warga Kecamatan Juwana. Selain itu, polisi juga menemukan fakta lain jika pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sejak dulu itu sering kita amankan, apalagi kalau ada keluhan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat bahwa yang inisial Tinu ini misalkan kambuh, mengganggu ketertiban, terutama di Jalan Pantura, ya pasti kita amankan untuk kita serahkan pada keluarganya. Biasanya aksi emak-emak yang sudah berkeluarga ini dilakukan saat gangguan kejiwaannya kambuh. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pengemudi truk sampah gagalkan aksi nekat seorang wanita yang hendak melompat dari atas jembatan penyeberangan di Bekasi, Jawa Barat. Aksi heroik tersebut terekam kamera warga dan viral. Sambil menaikkan bak truk, seorang sopir truk sampah berusaha menyelamatkan aksi nekat seorang wanita di jembatan penyeberangan orang atau JPO depan Pasar Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Truk sengaja diparkir melintang di tengah jalan agar dua orang bisa meraih wanita yang mencoba melompat dari JPO. Aksi nekat wanita ini pun bisa digagalkan dan segera dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang untuk dimintai keterangan. Aksi penyelamatan ini pun viral di media sosial. Ya, itu kemarin ada perempuan ya yang gantung itu di jembatan penyeberangan itu, tapi kita nggak tahu tuh warga mana gitu loh. Bukan warga kita juga di sini. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mencari keluarga korban dan kasus ini kini ditangani petugas Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang komplotan pemilik situs judi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Diketahui selama beraksi dalam kurun waktu 3 bulan, kelompok tersebut mengantongi omset mencapai 3 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meringkus komplotan afiliator sebuah situs judi online. 5 tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Jakarta. Dari kelima pelaku yang diamankan, 1 orang merupakan selebgram yang turut serta mempromosikan judi online. Dari pemeriksaan awal, diketahui komplotan ini telah menjalankan situs judi online selama 1 tahun dan sedikitnya meraup omset hingga 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Di sini saudara tersangka inisial A, di mana yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun, dan dalam kurun waktu 3 bulan ini berdasarkan transaksi histori rekam perbankannya, yang bersangkutan bisa mendapatkan omset sekitar 3 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak mencapai 700 kasus. Perceraian tersebut terjadi akibat perselisihan dipicu masalah judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktek judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian. Perkara cerai pun didominasi gugatan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian, rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online, yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan, itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya, kalau pertengkaran kan macam-macam, banyak. Nah itu kan yang banyak sekali kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ.
penyebab dari perselisihannya kan di situ. Nah, kalau cerai gugat memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024 ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan, serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari itu, dari judi online. Dan kita sekarang ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka tidak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ke-7 narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya, menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita, tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal tersebut terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke MA. Delapan tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya. Bahkan kakak Vina, Marliana, menceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana itu. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya.
Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal, alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu ini lebih terbuka dan terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Peggy Setiawan yang status tersangkanya gugur di pra-peradilan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina. Melalui program The Prime Show, iNews TV, Peggy mengucapkan bela sungkawa ke keluarga Vina. Sementara kakak Vina justru menyampaikan permohonan maaf kepada Peggy yang ikut terseret dalam kasus ini. Merasakan senang juga ya gitu kan, karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan, jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu kan, kasihan gitu Mas. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama si Vina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang memiliki hatunan itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, biar yang terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap tertegakkan. Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan. Jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya, dengan sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Sedikitnya meminta maaf karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu di salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. Sejumlah nama program pemerintah disorot karena memakai akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Menparekraf Sandiaga Uno menilai pemberian nama pada program pemerintah akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pemberian nama pada program-program pemerintah yang mengarah pada makna seksualitas kini jadi sorotan dan menuai respon negatif di kalangan masyarakat. Jangankan menggunakan singkatan yang mudah dipahami, rapih dan birokratis, penciptaan diksi-diksi pada aplikasi program kepemerintahan yang berbau seksualitas dinilai dapat merusak citra pemerintah. Dalam weekly brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Jakarta, Menparekraf Sandiaga Uno menilai nama program akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Saya sangat sepakat untuk kita memberikan nama, karena nama itu adalah doa. Nama harus yang baik-baik. Makanya kita di sini juga program-program di Menparekraf semuanya yang mudah diingat. 3G, gercep, geber, gaspol. Kreativitas itu bukan berarti bebas ya Mas, tapi kreativitas itu juga harus beretika. Itu sih Mas. Sejumlah program pemerintah di beberapa daerah sempat viral di media sosial. Program ini viral karena menggunakan akronim-akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, keindahan alam serta budaya Papua Barat khususnya di Kaimana akan muncul dalam sebuah film layar lebar. Tidak hanya keindahan alam pemirsa, dalam film tersebut juga akan mengangkat toleransi yang tercipta di Papua Barat. Eksotisme Papua Barat, khususnya wilayah Kaimana, tak lama lagi akan segera muncul dalam film layar lebar. Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo bersama sejumlah pihak segera membuat film berjudul 7 Senja. Sejumlah pemeran seperti Naura Hakim, Ian Williams, Julian Kambu, hingga Adinda Thomas akan saling beradu akting dalam karya yang akan disutradarai Anwar Sani dan bercerita tentang persahabatan, pentingnya keluarga, serta keindahan alam serta budaya Papua.
Melalui film ini, seluruh pihak yang terlibat ingin menyampaikan mengenai indahnya toleransi dan kearifan lokal yang terus dijaga masyarakat setempat, serta keamanan di daerah Papua Barat, khususnya di Kaimana. Ya, jadi kita berharap film ini bisa memberi jaminan ke publik bahwa ya Kaimana hari ini baik-baik saja. Selain itu kita ingin mengawinkan ya cerita dan lokasi film, cerita dari film ini dan lokasi yang sangat eksotis di Papua gitu. Salah satunya adalah di Teluk Triton, Kaimana. Di sana sangat toleran ya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menjaga alam sebagai tempat hidup mereka. Nah, itu pesan saya kira yang tersampaikan dalam film ini nantinya. Proses film yang rencananya sebagian besar dilakukan di Kaimana dan melibatkan warga lokal di hampir semua lini produksi diharapkan bisa mengangkat sektor ekonomi dan pariwisata daerah ke dunia internasional. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Dorong kreativitas anak muda, pameran seni visual bertajuk Amanah Hope 2024 digelar di Museum Tsunami Aceh. Tema pameran Hope menggambarkan harapan dan optimisme untuk masa depan generasi muda Aceh. Dari ratusan peserta yang mendaftar, terpilih 35 karya terbaik untuk dipamerkan. Bagi para peserta, pameran ini membantu meningkatkan kepercayaan diri para seniman muda dengan memberikan platform yang untuk menampilkan karya mereka. Tak hanya mendorong kreativitas, inovasi, dan ekspresi diri, pameran ini dimaksudkan juga untuk membuka peluang karir baru di bidang seni visual, serta peserta dapat berbagi ide, pengalaman, dan berkolaborasi di masa depan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews TV. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin, tadi ada rekan saya Cika Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ya, Tiko Aryawardana menjalani pemeriksaan terkait kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah dari bisnisnya dengan sang mantan istri. Kepada awak media pemirsa, Tiko menegaskan kasusnya tidak berhubungan dengan BCL. Pemirsa, Tiko Aryawardana yang dilaporkan mantan istrinya melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mantan istri Tiko melaporkan kasus penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh Tiko ketika masih menjabat pada usaha di bidang makanan dan minuman yang dibangun bersama mantan istrinya tersebut. Tiko yang ditemui setelah pemeriksaan mengharapkan agar BCL, istrinya sekarang ini tidak dilibatkan dalam kasus ia dengan mantan istrinya. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan. Pemirsa, keluarga Sultan Andara diisukan akan maju dalam Pilkada 2024. Bahkan Nagita Slavina diisukan bakal menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara menemani menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Sebetulnya kan posisi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa-biasa saja, dia banyak berpengaruh juga, dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi, mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Masuknya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut.
Namun, Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam pilkada mendatang. Sebelumnya, Raffi sempat diisukan maju dalam pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Sementara itu, JJ Govinda, ipar Raffi Ahmad, dipastikan ikut dalam pilkada mendatang. JJ telah mengantongi surat tugas dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat. Menarik dilihat sejauh mana popularitas keluarga Sultan Andara bisa mendongkrak perolehan suara dalam pilkada 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SCL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SCL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SCL. Massa pendukung SCL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SCL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SCL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SCL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SCL itu. Maksudnya massa ormas pendukung. Tiba-tiba pukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu, gejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah, nanti kalau misalnya SCL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SCL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu
pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTN mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap jurnalis dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Pemirsa, Syahrul Yassin Limpo sebelumnya didakwa menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Uang haram tersebut mengalir ke anak dan cucu SYL untuk keperluan pribadi. Korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo menyita perhatian publik karena dilakukan dengan metode yang mengejutkan. Betapa tidak, Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap anak buahnya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang haram yang diperoleh dari pemerasan itu digunakan untuk keperluan pribadi dengan total nilai 44,5 miliar rupiah. Ironisnya, uang tersebut juga mengalir ke keluarga Syahrul, mulai dari istri, anak, cucu, hingga biduan yang dekat dengan Syahrul. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Uang itu dikeluarkan sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara dalam dakwaan jaksa disebutkan, total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah untuk terapi stem cell. Sementara itu, aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo, senilai 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Kemal bahkan meminta untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, SYL juga mempekerjakan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah, sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, akibat perbuatannya, jaksa menuntut SYL dengan 12 tahun penjara. Sementara hakim akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polri menggelar Kapolri Cup 2024 di lapangan tembak Perbakin Senayan, Jakarta. Perlombaan menembak dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu tembak sasaran atau target, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Digelar mulai dari tanggal 9 hingga 14 Juli 2024. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk penjaringan atlet menembak baik dari sipil maupun internal kepolisian. Hal ini juga menjadi bagian dari bentuk kolaborasi Polri dengan Perbakin dalam pembinaan atlet. Perlombaan menembak ini mendapat antusiasme tinggi, setidaknya 1.095 orang yang mendaftar perlombaan ini. Kampanye jaga kesehatan, kegiatan olahraga bertajuk Amanah Sound Fit, makin hit, digelar di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh. Para peserta yang ikut serta terdiri dari beragam kalangan usia, mulai dari remaja hingga ibu-ibu. Pound Fit merupakan jenis olahraga yang menggerakkan kardio, conditioning, dan kekuatan dengan menggunakan stick drum yang disebut ripsticks.
Selain latihan pound fit yang energik, kegiatan tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat.